bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agijok. Nah, hari ini kita akan membahas kekurangan dan kelebihan dan tips modifikasi untuk sebuah Mazda CX-8. Nah, jadi kalau misal kalian punya sebuah Mazda CX-8 yang di segala tahun ya, mungkin ini mobil 2018-an ya, 2018 ke atas. Nah, mengalami perubahan di 2022. Nah, kalau kalian punya sebuah Mazda CX-8 yang range antara tahunnya tuh mungkin sekitar 2018 sampai 2021, itu kalian tuh bisa modifikasi interiornya sebuah Mazda CX-8 menjadi mewah seperti ini. Nah, jadi kita kerjain di bagian jok kulitnya, di bagian door trimnya, lalu di bagian yang kain-kain semua kita ganti menggunakan kulit asli Napa yang warnanya dark brown. Karena kalau misal kita ngomong yang warna Napa itu pilihan warnanya itu biasa sedikit sekali, paling cuma hitam sama beige, tapi ini dapat special edition warnanya dark brown, jadi jatuhnya mewah sekali di interior sebuah Mazda CX-8. Nah, kalian bisa ikutin before, proses, dan afternya seperti ini. Nah, jadi kalau misal untuk sebuah Mazda CX-8 itu kalau misal kalian berpikir bahwa rasa berkendaranya atau naikannya atau driving experience-nya mobil ini itu sama dengan Mazda CX-5, itu kalian salah besar. Karena sebenarnya mobil ini itu sangat menarik. Karena kalau misal kalian mau beli sebuah Mazda yang 3 baris atau 2 baris lah,
yang rasanya itu rasa Mazda CX-9 atau bisa bilang mobil Mazda yang gede gitu, yang rasanya itu tenaganya besar, lalu juga naikannya mantap karena kelihatan mobil itu mobil berat. Itu kalian bisa alternatif kalau misal kalian istilahnya mau ngambil CX-9 lah, cuma kalian pengen dapat dengan versi yang lebih murah, itu solusinya jangan ngambil CX-5, kalian bisa ngambil sebuah Mazda CX-8 karena mobil ini rasa berkendaranya itu lebih mirip ke CX-9 dibanding dengan CX-5. Nah, kenapa? Karena mobil ini lebih antep, tenaganya lebih gede. Jadi kalau menurut yang saya baca-baca ya di forum-forum, kalau misal mobil ini itu sebenarnya dibilang kenceng juga enggak, karena dia masih NA ya. Kalau yang CX-9 tahu saya udah turbo. Dibilang kencang juga enggak, tapi tenaganya itu enggak habis-habis dari putaran bawah sampai atas. Kalau CX-5 kan kalau misal kita bawa ya, menurut saya yang cerita-cerita yang punya CX-5, yang CX-8 di forum-forum itu, forum-forum luar mereka ngomong CX-5 tuh di putaran yang atas itu dia agak udah mulai tenaganya tuh udah agak berkurang. Tapi di CX-8 ini tenaga sampai 160. Itu ngisi terus. Gitu. Jadi kayak ngisi terus, nggak ada loss power atau segala macam seperti Mazda CX-9. Lalu untuk mobil ini sendiri itu sebenarnya bisa dibilang naikannya tuh sedikit keras. Ciri khas Mazda dia bandingkan kaki-kakinya itu rigid, tapi juga nggak yang sampai keras gitu. Maksudnya bukan keras tapi rigid ya. Tapi kalau misal kena goncangan yang mendadak itu dia memang kerasa keras. Tapi kalau goncangan ringan-ringan dia peredamannya sangat baik. Jadi kalau untuk cruising di tol kalian butuh mobil yang kalian bisa bawa keluar kota dan keluar kotanya itu nyaman, stabil, anteng, itu kalian bisa ngambil sebuah Mazda CX-8 ini. Karena kalau CX-5 dia lebih pendek, jadi naikannya tetap berbeda dengan sebuah Mazda CX-8. Kalau CX-9, kalau misal kalian ngambil CX-9 kan udah sekitar 1 ya. CX-8 untuk 2022 ini mungkin ya udah 800-an, jadi selisihnya 100 sampai 200 juta itu kalian dapat driving experience yang mirip dengan Mazda CX-9 tapi selisihnya 100 sampai 200 juta. Jadi lumayan ya kalau misal untuk kalian ngambil sebuah Mazda CX-8. Nah, jadi kalau Mazda CX-8 ini menurut saya udah mewah banget karena plafonnya dia udah hitam dan maksudnya bahan hitamnya ini juga mewah banget, rapi banget bikinannya. Lalu di mobil ini itu sebenarnya hampir semua perfect ya. Jadi maksudnya fitur-fiturnya juga lengkap, keamanannya juga Mazda itu bagus sekali. Untuk di bagian dashboardnya juga udah banyak yang soft touch kayak gini, soft touch. Ini hampir semua ini soft touch kecuali lacinya doang kayaknya. Setengah ke bawah ini dia masih plastik, jadi hampir semua soft touch. Nah, sini juga soft touch, jadi hampir semua tuh bahannya tuh materialnya empuk, jadi mewah sekali. Nah, mobil ini punya salah satu kelemahan yaitu di bagian joknya. Jadi kalau misal kalian punya sebuah Mazda CX-8 yang sebelum tahun 2022 itu joknya itu setahu saya yang ada beberapa tipe yang masih kain. Nah, ini jadi kainnya ini biasanya memang gampang kotor. Jadi kalau misal kalian pengen upgrade dengan ala 2022 atau dengan tipe yang tingginya udah kulit, kalian bisa tiru seperti ini. Jadi seratnya napa, warnanya coklat tua, lalu stitchingnya juga warna coklat tua, jadi mewah banget. Jadi kalau misal kalian, kan mobil ini dipakai keluarga ya, kadang kalau kita pakai mobil yang udah mewah itu kita mau pakai istilahnya bawa keluarga, tapi joknya kain itu rasanya kok nggak nyaman. Karena biasa kalau jok kain itu kalau kita bawa anak-anak terutama di baris kedua itu suka kalau ketumpahan makanan, ketumpahan minuman itu jadi bau, lalu juga banyak virus, kuman, dan juga kalau misal udah kering dia nimbul pulau-pulau. Itu kalian bisa ganti jok kulit. Nah, alternatifnya sebenarnya kalian bisa ganti ke jok kulit microfiber. Tapi kok rasanya sebuah mobil mewah seperti ini tapi joknya microfiber itu kayaknya masih kurang ya. Jadi kalian bisa alternatif ke kulit asli yang serat napas seperti ini, jadi kesannya mewahnya itu dapat. Dan terutama kalau misal kulit itu baunya nggak bisa dibohongin. Jadi kalau misal kita masuk ini bau-bau kulitnya ini kental sekali. Jadi
kalau kita pakai mobil ya, bau kulitnya ini bikin jadi ciri khas untuk sebuah mobil mewah. Nah, lalu di sini ini kita modelnya disamain dengan Mazda CX-8 2022. Jadi atau yang tipe tertinggi, jadi ada oval-ovalnya sedikit. Lalu di sini memang ada kerut-kerut sedikit bawaan dari kulit aslinya. Nah, ini jadi bikin mobil ini jadi kelihatan tambah mewah gitu, walaupun ini aftermarket bukan originalnya. Tapi paling enggak ketika pakai model original itu rasanya itu tetap seperti OEM dari Mazda, tapi juga kelihatan mewah. Nah, kalau untuk kulit jok biasanya kan kadang suka orang bikin warnanya hitam, tapi memang kalau warna hitam tuh cukup monoton dan kelihatan gimana ya, bosan gitu. Jadi kalau kalian pengen alternatif kulit asli, ada juga yang warnanya dark brown seperti ini. Dan ada juga yang napa. Kebanyakan kalau kulit asli kan dia nggak napa untuk warna-warna, tapi ini kita dapat special edition yang seratnya tuh napa seperti itu. Jadi kan bisa lihat nih tampilannya mewah sekali, dan juga ketika diganti kulit kita lebih nggak waspada, dan joknya ini dia tetap empuk karena jok original Mazda ini dia udah semi bucket dan joknya tuh gede banget, enak banget untuk bawanya seperti itu. Jadi kalau misal kalian ngambil sebuah Mazda CX-8 ini, kalau kalian pengen yang varian agak rendah yang masih kain, kalian jangan khawatir, kalian bisa konsultasi ke AG Jok untuk pasang jok kulit original ala-ala OEM Mazda seperti itu. Lalu di bagian door trim ininya juga aslinya kain, ini udah kita ganti menggunakan kulit asli dengan warna dark brown, jadi cakep sekali ya di bagian door trimnya. Kita cek langsung ke bagian belakang juga. Nah, di bagian belakang ini juga kulitnya diganti semua menggunakan yang tadinya kain diganti menggunakan kulit napa, warnanya dark brown. Dan ini di bagian armrestnya ini juga terlihat original semua, jadi sampai cover-covernya pun kita kulitin semua. Di sini kita kulitin semua, jadi mobil ini rasanya langsung mewah. Lalu di bagian kantong-kantong juga kita bikin seperti original seperti itu. Door trim bagian belakang juga, tapi di bagian door trim ini bagian sini itu kita nggak ganti karena aslinya udah kulit dan ini udah bagus ya. Jadi sebenarnya yang perlu diganti ada bagian-bagian kainnya aja. Nah, jadi kalau misal kalian punya sebuah Mazda CX-8, kalian pengen modifikasi interior sebuah Mazda CX-8 ala-ala original Mazda, itu kalian bisa kontak ke AG Jok Gading Serpong atau AG Jok Semarang untuk melakukan modifikasi sebuah Mazda CX-8 seperti ini. Jadi sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.